teman-teman kami dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah podcast yang membahas tentang geografi di tingkat sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Nur Aini dengan NIM K7122083. Saya Agustina Triwidiani dengan NIM K7122012. Saya Enda Soraya dengan NIM K7122104. Saya Alwi Zakaria dengan NIM K7122024. Dan selamat Mendengarkan. Oke, halo. Halo. Hai. Iya, gimana sih kabar dari kalian? Dari Kak Wiwit dulu mungkin kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau dari Kak Alwi? Ya, alhamdulillah masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau Kak Devi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga dan alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih pada pagi hari ini, mungkin udah nggak asing lagi ya Kak terkait geografi, karena geografi itu salah satu substansi dalam mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, untuk membangkitkan kembali ingatan kita waktu sekolah dasar nih, apa sih itu geografi? Oke, jadi dimulai dari definisinya atau pengertiannya dari geografi itu sendiri ya. Jadi pengertian dari geografi itu sendiri kalau dikutip dari modul belajarnya geografi karya Hendro Murtianto, di modul itu tuh mengatakan ada beberapa pendapat yang mengartikan tentang geografi itu sendiri. Nah, yang pertama itu di geografi diartikan secara harfiah, secara bahasa gitu. Geografi itu berasal dari dua kata kan, geo dan juga graphein. Itu asal bahasanya dari bahasa Yunani. Nah, geo itu artinya bumi gitu. Dan graphein itu tulisan, gambaran, mendeskripsikan juga, menceritakan juga. Jadi secara garis besar itu kalau geografi itu tulisan atau gambaran atau ilmu lah, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Dan juga ada pendapat lain, pendapatnya Bintaro itu juga mengatakan bahwa geografi adalah cabang ilmu yang mempelajari atau mengkaji bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, ada di atas bumi. Mulai dari penduduknya, flora, fauna, dan juga iklim, atmosfer, dan juga interaksi-interaksi yang ada di antara komponen-komponen yang ada di atas bumi itu. Baik. Jadi bisa disimpulkan ya Kak bahwa geografi itu cabang ilmu yang mengkaji bumi dan segala sesuatu di atasnya seperti penduduk, flora, fauna, iklim, udara, dan segala interaksinya. Nah, untuk memperdalam nih, kita mulai dari konsep geografi itu sendiri ya Kak. Jadi kan katanya geografi itu berhubungan dengan cabang ilmu lain. Nah, apa sih cabang-cabang yang berkaitan dengan geografi? Mungkin bisa dijelaskan agar teman-teman bisa mengingat memori yang lalu terpendam. Ya, jadi konsep geografi bisa berdasarkan sejarah, ekonomi, antropologi, dan sosiologi. Yang pertama, sejarah. Sejarah dapat diartikan sebagai riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan menuturkan riwayat masa lampau sesuai dengan metode-metode tertentu yang dapat dipercaya. Sejarah dan geografi tidak dapat dipisahkan. Suatu kejadian atau fenomena alam tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Sejarah mengungkap kapan terjadinya peristiwa, sedangkan geografi merupakan petunjuk di mana fenomena itu terjadi. Analisa sejarah tentang suatu gejala dan suatu peristiwa akan didapatkan sebuah gambaran tentang hal tersebut pada masa yang akan datang. Untuk contohnya sendiri, sesuai yang dikatakan tadi bahwa geografi itu berkaitan dengan di mana, tempat, dan sejarah itu berkaitan dengan kapan atau waktunya. Dan kita tahu bahwa Pulau Jawa itu punya kondisi geografi yang memiliki tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia dan juga Eurasia yang bergerak konvergen yang bisa mengakibatkan gempa bumi gitu, bahkan bisa mengakibatkan tsunami, berpotensi tsunami. Nah, dari catatan sejarah, ini dari catatan waktunya, itu pada tahun 1818 itu pernah terjadi gempa bumi megatrust. Dan menurut ahli geologi itu, gempa megatrust ini yang ada di selatan Pulau Jawa itu bisa berulang 400 tahun sekali.
Nah, karena mengetahui di mana, yaitu di selatan Pulau Jawa, dan kapannya, sejarahnya, waktunya, itu pernah terjadi tahun 1818, maka bisa diprediksikan kira-kira gempa ini itu bisa terjadi di masa depan itu pada tahun berapa? Pada tahun 2200 sekian. Nah, karena udah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, gitu, udah memprediksi, maka bisa ada usaha preventif untuk meminimalisasi dampak buruk dari bencana yang mungkin akan terjadi di masa depan. Ya, yang kedua yaitu konsep geografi berdasarkan ekonomi. Hubungan geografi dengan ekonomi sangatlah berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap seseorang pasti melakukan interaksi, baik dalam hubungan dengan manusia, alam, maupun dengan makhluk hidup lainnya. Nah, dari penjelasan Kak Ali tadi, dapat kita jumpai contoh yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya nih, ada petani yang akan membuka lahan pertanian. Jadi mereka akan bekerja keras untuk membuka lahannya dengan cara memotong semak belukar, menyuburkan tanah, dan menyirami. Nah, kegiatan itu merupakan hubungan manusia dengan alam yang juga termasuk dalam kajian ilmu geografi. Yang ketiga yaitu konsep geografi berdasarkan antropologi. Geografi berdasarkan antropologi dalam hal ini dikarenakan letak geografi suatu daerah pasti mempengaruhi budaya daerah tersebut. Seperti contohnya di daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Kondisi letak geografis daerah pegunungan biasanya digunakan untuk kegiatan bertani. Hal ini sangat mendukung pertanian karena daerah pegunungan memiliki suhu yang lebih rendah, lahan yang lebih luas, kondisi tanah yang subur, dan air yang memadai. Berbeda dengan daerah pesisir, letak geografi masyarakat daerah pesisir biasanya mata pencahariannya adalah mencari ikan di laut, bertambak, dan lain-lain. Baik, berarti dapat disimpulkan perbedaan letak geografi dapat mempengaruhi budaya, kondisi sosial, mata pencaharian, hingga kebiasaan masyarakat, cara berbahasa orang pedalaman dan orang kota itu berbeda ya, Kak? Ya, betul sekali. Oke, ini terakhir ya, Kak? Atau masih ada lagi? Masih ada lagi dong. Oh, apa itu, Kak? Yang terakhir yaitu konsep geografi berdasarkan sosiologi. Keterkaitan antara ilmu geografi dengan ilmu sosial terdapat di konsep esensial geografi. Salah satunya adalah konsep interrelasi dan interdependensi. Pengertian dari konsep tersebut adalah konsep tentang hubungan timbal balik antara dua tempat yang saling berkaitan. Sebagai contoh adalah kota sebagai pusat perdagangan yang tidak ada tempat untuk pertanian, sehingga membutuhkan bahan pangan dari desa. Sedangkan desa sebagai pusat bahan pangan akan membutuhkan berbagai macam kebutuhan seperti bahan bangunan, berbagai alat rumah tangga, dan sebagainya dari kota. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya interaksi yang terjadi antara masyarakat di desa dan masyarakat kota. Dari interaksi tersebut, akan ada pola kehidupan baru yang masuk dari kota ke desa. Sehingga lama-kelamaan budaya dari desa akan hilang karena sudah tergantikan oleh budaya baru dari kota. Baik, berarti berdasarkan penjelasan tadi ada 4 ilmu cabang lain yang berkaitan dengan geografi ya, Kak. Ada sejarah, ekonomi, antropologi, dan sosiologi. Nah, untuk ilmu geografi ini kan masih dibilang cukup awam ya, Kak, atau hal baru bagi anak sekolah dasar. Lalu bagaimana geografi dasar yang diterapkan atau dipelajari di tingkat sekolah dasar? Untuk tingkat sekolah dasar ya, untuk kelas rendah itu biasanya diawali atau dibuka dengan letak rumah. Mengetahui letak rumah akan mengenalkan mengenai lokasi secara sederhana. Nah, dengan pengenalan letak rumah atau lokasi rumah ini secara tidak langsung nanti siswa sekolah dasar itu akan mempelajari tentang arah mata angin dan juga konsep peta secara sederhana yang belum membutuhkan skala seperti pembuatan denah. Kan dalam pembuatan denah itu harus mengerti tentang arah mata angin gitu. Kemudian nantinya juga akan dikaitkan dengan fenomena-fenomena alam yang bisa terjadi di sekitar siswa tersebut tinggal atau siswa tersebut alami. Misalnya kalau siswa tersebut itu tinggal di daerah pantai, maka nantinya akan mengenal fenomena alam tentang kejadian angin darat, angin laut, bagaimana terjadinya hujan di sekitar pantai, pasang surut air laut, dan juga kemungkinan-kemungkinan potensi bencana yang terjadi di pantai seperti badai, abrasi, kenaikan paras muka laut, dan lain-lain. Kemudian misalkan nih, kalau siswanya itu tinggal di daerah pegunungan, maka yang dipelajari juga mengenai fenomena-fenomena
alam yang terjadi di lingkungan pegunungan, seperti angin gunung, angin lembah, terbentuknya air pegunungan, serta juga dikenalkan mengenai potensi-potensi bencana alam yang terjadi seperti tanah longsor, gunung meletus, dan usaha-usaha baik preventif ataupun pasca bencananya yang bisa mengurangi dampak buruk dari bencana yang ditimbulkan. Siswa sekolah dasar kelas rendah itu mengenal geografi itu dalam ruang yang lebih sempit, sedangkan untuk yang kelas atas itu mengenal geografi lebih luas. Tidak hanya yang terjadi di lingkungan tumbuh peserta didik, tapi juga meluas seperti geografi Indonesia, geografi regional di ASEAN gitu, dan juga geografi dunia. Seperti itu, Kak. Oke, nah tadi kan disinggung ada geografi regional Indonesia dan ASEAN. Nah, seperti apa sih geografi regional Indonesia dan ASEAN itu? Untuk geografi regional sendiri dapat dikatakan sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental. Dan di Indonesia sendiri memiliki batas yang jelas, yaitu ada batas politik dan batas fisik. Nah, di tingkat sekolah dasar, batas politik biasanya yang dipelajari itu tentang hukum laut. Pada Konvensi Hukum Laut PBB ketiga yang diselenggarakan pada 30 April 1982 di New York, Indonesia berhasil meyakinkan dunia internasional mengenai bentuk negara kepulauan. Dan menurut konvensi tersebut, batas region Indonesia terdiri dari 3 jenis batas laut. Yang pertama ada batas laut teritorial. Batas laut teritorial ini merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil keluar ke arah laut bebas. Yang kedua ada batas landas kontinen. Jarak batas landas kontinen ini dari garis dasar tidak tentu jaraknya, namun maksimal 200 mil. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif. Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri ditentukan dengan cara menarik jarak tidak lebih dari 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kemudian ada batas fisik region Indonesia yang berupa perairan nih, Kak. Dan batasnya itu berada di Samudra Hindia di sebelah selatan, berbatasan dengan Laut Bebas dan Pulau Christmas Australia. Oke, kemudian untuk materi ASEAN biasanya itu dipelajari di bangku kelas 5 atau 6 SD, Kak. Dan masih mempelajari dasar-dasar mengenai ASEAN itu sendiri. Nah, ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Kemudian ada 11 anggota negara-negara ASEAN yang ikut bergabung. Di antaranya ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, Thailand, dan terakhir yaitu Timor Leste yang baru bergabung pada tahun 2022 lalu. Untuk pendiri ASEAN sendiri ada 5 tokoh dari 5 negara. Yang pertama ada Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Thanat Khoman dari Thailand, yang keempat Raja Ratman dari Singapura, dan yang kelima Narcisco Ramos dari Filipina. Apa alasan ASEAN didirikan? Alasan berdirinya ASEAN itu yang pertama adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi sosial budaya. Yang ketiga, untuk menjaga keamanan kawasan. Begitu, Kak. Oke, itu untuk alasannya ya, Kak. Nah, untuk tujuannya itu apa sih? Apa tujuan didirikannya ASEAN? Oke, untuk tujuan didirikannya ASEAN sendiri ada 4 tujuan nih, Kak. Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, untuk memelihara perdamaian dan hukum wilayah di Asia Tenggara. Yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama yang aktif
sesama negara. Yang keempat, saling membantu sesama negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti itu. Oke, baik. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai geografi di tingkat sekolah dasar. Nah, saya mau ucapin terima kasih kepada kakak-kakak yang mau bergabung dalam podcast kali ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast kami dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian.